Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Tajuh Salatin dari kelas R18A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya buat yang berjudul Hadis sebagai Ajaran Agama Islam. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadits, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan, hadis merupakan salah satu panduan yang dipakai oleh umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ataupun mengambil tindakan. Yang selanjutnya ada nama lain dari hadis. Yang pertama yaitu hadis disebut juga sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan atau takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Sunnah arti harfiahnya adalah jalan, metode, dan tradisi. Dalam ilmu hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW sebagai contoh kepada sahabat. Yang kedua yaitu habar. Habar yaitu berita dari suatu peristiwa, baik yang sesuai fakta atau tidak. Habar menurut lugot atau bahasa serupa dalam makna hadis, yaitu berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu adalah atsar. Atsar menurut bahasa ialah berkesan sesuatu atau sisa sesuatu, dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW. Atsar adalah tanda dan bekas yang tertinggal dari sesuatu, misal tempat tinggal Rasulullah SAW dan keluarga. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari hadis. Hadis dalam perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama yaitu sanad. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Yang kedua yaitu matan. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis sampai akhirnya pada Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis berdasarkan jumlah perawinya. Yang pertama adalah hadis mutawitir. Hadis mutawitir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contoh hadis mutawitir yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berdusta terhadap diriku, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, Torboni, dan Hakim. Yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawitir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis masyhur yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata Malik telah menggambarkan kepada kami dari Nabi, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, maka mandilah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawitir. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis berdasarkan kualitas perawinya. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celah. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Yang kedua yaitu hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu, bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan terletak pada kedobitannya. Jika hadis sahih tingkat dabitnya harus tinggi, maka hadis hasan
tingkat kedobitannya berada di bawahnya. Selanjutnya yaitu hadis doib. Hadis doib bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, doib berarti lemah. Hadis doib merupakan hadis yang sanadnya tidak bersambung atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan atau cacat. Hadis ini adalah kategori hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi. Hadis doib yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Hadis doib termasuk kategori hadis lemah karena terputusnya rantai periwayatan dan adanya kelemahan pada seseorang atau beberapa orang menyampai riwayat atau perawi hadis tersebut. Selanjutnya yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis yang tidak bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Selanjutnya yaitu fungsi hadis dalam ajaran agama Islam. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada di hadis-hadis sahih. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, niscaya hidup kita dijamin tidak akan tersesat. Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan bayan atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Secara lebih rinci dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan al-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak menerima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takkid. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seseorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu bayan at-tashri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Hadis sebagai bayan at-tashri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 stok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu bayan nasah atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasah memiliki banyak arti, diantaranya at-takhir atau mengubah, al-itbal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasah berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasahkan surat Al-Baqarah ayat 180, yaitu diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Untuk fungsi hadis sebagai bayan nasah ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazm dan Mutaqaddim membolehkan menasah Al-Quran dengan segala hadis maupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasah dengan hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasah dengan syarat hadis harus mutawatir. Selain itu ada juga yang berpendapat bayan nasah bukanlah fungsi hadis. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis. Bagaimana yang telah dijelaskan, hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terangkum firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nisa ayat 80.
Yang artinya barang siapa yang mentaati Rasulullah itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kembali dalam Surat Al-Asyr ayat 7, yang artinya apa yang diperintahkan Rasul maka laksanakanlah, dan apa yang dilarang Rasul maka hentikanlah. Quran Surat Al-Asyr ayat 7. Demikianlah ulasan mengenai fungsi hadis dalam Islam. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu, kita juga harus jeli dalam membedakan hadis yang sahih, doib, atau palsu. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.